Kalau saja King Persib kalah semalam, Coach Ijan mungkin menjadi bulan-bulanan tempat kemarahan Bobotoh. Dan sekarang tagar Coach Ijan out udah mulai kembali naik ke permukaan. Setelah sebelum-sebelumnya agak sedikit reda karena memang Coach Ijan ada peningkatan permainannya. Cuman jika dilihat dari pertandingan semalam, banyak bobotoh yang cukup emosi juga. Kira-kira Coach Ijan layak dipertahankan atau digantikan saja? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Saya ingin mengajak Bobotoh berpikir agak sedikit step by step. Jangan langsung cepat ke muara gitu kan. Soal penampilan Coach Ijan semalam. Karena banyak sekali teori-teori yang mengatakan tentang Coach Ijan ini dipaksa guruduk, dipaksa bermain acak-acakan agar menghindari Gustavo Franca dan Nick Kuiper mendapatkan kartu kuning. Karena kita tahu kan Nick Kuiper dan Gustavo Franca adalah pemain yang dimana posisinya mengharuskan dia harus selalu berduel sebenarnya. Mengharuskan mereka untuk dipaksa melakukan pelanggaran di dalam momen-momen tertentu. Dan saya kebetulan dulu ketika main bola posisinya sebagai center back Bobotoh. Kalau kita memiliki seorang gelandang yang pekerja keras, tukang babadug lah kasarnya gitunya kalau menurut orang Sunda mah, itu sebenarnya relevan lebih mudah kerja dari back. Ini seriusan Bobotoh ya. Ini pengalaman yang saya rasakan, kerja back itu lebih mudah. Kenapa? Karena ada yang terlebih dahulu berusaha memutus serangan dari lawan minimal. Nah gitu kan, orang nanti lewat, jadi kita back hanya tinggal bawa bola, potong bola, buang bola, passing seperti itu. Nah kalau seandainya gelandang itu agak sering banyak kecolongan. Kalau malam mungkin kayak Robby Darwish lah ya, banyak hilang pegang bola, banyak of possession gitu kan, hilang dari lane posisinya. Penyerangan itu langsung ke back itu lebih susah dan cenderung akan lebih banyak melakukan pelanggaran atau bermain kelas untuk seorang center back. Nah, teori ini muncul di mana yang udah dikatakan juga oleh Coach Bojan Hodak, udah ada instruksi supaya Gustavo Franca dan Nick Kuiper tong pati babadug teuing lah gitu mainnya untuk laga melawan PSIS Semarang agar mereka terhindar dari kartu kuning. Itu sebabnya juga alasan kenapa selain karena Mark Klok tidak bermain seorang kapten utama Persib Bandung, tapi juga salah satu alasan ban kapten dikasih ke Nick, ameh Nick emosian teuing lah. Soalnya kan kalau ayah ban kapten mah seenggaknya agak sedikit ngerem, edek ambek, edek kumaha kan antum itu kapten bro, makanya bermain amek-amekan, edek emosian gitulah kurang lebihnya. Nah selain itu ada juga teori yang memang dikhususkan untuk Coach Ijan seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang harus kita akui Robby Darwish di penampilan laga melawan PSIS Semarang sebenarnya nggak jelek-jelek amat kalau menurut saya, apalagi kalau kita itu compare dengan usianya juga dan pengalaman bermain juga. Untuk pemain yang masih muda, jarang mendapatkan menit bermain khususnya di lini tengah, itu hal yang cukup bagus untuk seperti itu. Walaupun memang harus kita akui beberapa kali Robby Darwish selalu kehilangan bola dan cenderung lebih bermain ke depan seperti seorang playmaker yang jika dilihat dari segi karakteristik seharusnya yang lebih playmaker itu adalah Adam Alis, dan Robby diharapkannya bisa menjadi seorang gelandang box to box yang bisa mengatur ritme seperti Mark Klok dan juga Coach Ijan lebih bertahannya. Otomatis Robby itu seharusnya lebih dekat dengan Coach Ijan. Nah, ada juga yang mengatakan kalau teori itu berlaku, kenapa jadinya Coach Ijan kelapakan sendiri di lini belakang, jadi mau tidak mau dia melakukan pelanggaran. Walaupun tentu kita juga semacam klaim bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Coach Ijan layak mendapatkan 2 kartu kuning dan mendapatkan kartu merah pada akhirnya. Bagi saya pribadi tidak ada perdebatan soal itu. Bahkan untung saja sebenarnya Coach Ijan tidak mendapatkan kartu kuning kedua yang berakhir pada kartu merah ketika direview oleh VAR. Kalau menurut saya pribadi, dari situ aja sebenarnya udah layak loh Coach Ijan untuk mendapatkan kartu kuning kedua. Tapi tidak belajar dari sebuah kesalahan yang dimana ini juga dimention oleh Coach Bojan Hodak. Saya nggak tahu kenapa nih katanya Coach Ijan. Apakah dia kurang konsentrasi, loba hulang-hulang atau naon yang pada akhirnya malah mendapatkan kartu merah. Nah, usut punya usut juga Bobotoh Salam Dunia di sebelum laga itu
Coach Bojan Hodak sempat mempertimbangkan apakah memainkan David da Silva atau memainkan Coach Jan pilihannya. Tapi pada akhirnya pilihannya jatuh kepada Coach Jan karena memang pasti Coach Bojan Hodak memiliki intuisi-intuisi yang lebih tahu dibandingkan kita pribadi. Yang pada akhirnya kemenangan ini juga kalau bagi saya sih hal yang menjadi luar biasa. Walaupun Coach Jan sempat ya awalnya banyak kritikan, termasuk saya pribadi juga mengkritik Coach Jan, aduh kunaon iya pemain kalah bermain seperti ini. Tapi kalau seandainya kita Bobotoh ingin review secara keseluruhan pertandingan Coach Jan sebelumnya juga, di mana Coach ini udah ada peningkatan sebenarnya dari segi permainan. Bahkan dari segi main pun jika kita lihat malam di luar pelanggaran ya, di luar pelanggaran dia cukup bagus. Coach Jan itu terkenal memiliki build up yang luar biasa, entah itu ketika bermain sebagai back atau juga sebagai gelandang, build up itu jago. Beberapa kali berani dorong bola ke depan. Kalau dulu mah di back Plado lah, Vladimir Vujovic seperti itu, bola itu dari belakang dia berani tarik ke depan, lewati beberapa pemain, ngasih umpan, membuka pertahanan lawan sedikit demi sedikit. Itu tuh hal yang bagus dan jarang sebenarnya dimiliki oleh pemain Persib saat ini, tipe seperti Coach Jan. Cuman memang ada beberapa kelemahan juga. Coach Jan itu tidak terlalu eksplosif pergerakannya, lebih melambai ya seperti Sergio Busquets lah ya. Kurang lebih nanya, namun dibandingkan mah jauh, tapi tipe permainannya kurang lebih seperti itu. Dan memang Coach Jan juga kadang-kadang memiliki keputusan-keputusan yang agak sedikit kontroversial, sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seperti ya teman-teman diduga seperti disengaja. Jadi kasar teuing lah, kasar nama rapi gitu bikin pelanggarannya itu Coach Jan. Dan kalau soal apakah Coach Jan masih layak untuk tetap bersama Persib Bandung atau out saja di musim depan, kalau saya sih itu menyerahkan kepada Coach Bojan Hodak ya, Bobotoh salam dunia, karena karena Coach Bojan Hodak tentunya lebih mengetahui soal ini. Tapi kalau kita berbicara tentang skuad kedalaman yang full, bagi saya bertahan pun nggak jadi masalah. Kalau kita bicaranya tentang Dedi ada, Irianto ada. Sekarang kita berbicara seperti ini karena tidak ada pilihan lagi. Kalau Coach Jan bermain butut, next hadeuy Azikri, pemain muda, atau Ahmad Agung aja yang sekarang ada. Gitu, masalah pilihannya saya yakin kalau Dedi ada, Ahmad Irianto ada dengan performa terbaiknya, bahkan Ahmad Agung sekarang penampilannya mulai terus membaik pun, bagi saya Coach Jan juga akan dengan sendirinya tergusur dari skuad 11 Persib Bandung. Artinya akan menjadi pemain cadangan dan hanya pelapis saja kalau komplit. Tapi kalau berbicara tentang pemain-pemain inti lini tengah banyak cedera, harus menepi dan mengharuskan pemain cadangan yang artinya Coach Jan menjadi inti, dan itu mungkin layak juga untuk dipertimbangkan. Kalau seandainya ada gelandang yang memang lebih berkualitas ke depannya, ya kenapa enggak untuk digantikan. Kalau saya pribadi seperti itu. Tapi kalau saya, sekali lagi jangan terlalu cepat Bobotoh untuk bilang Coach Jan out, Coach Jan out. Kita lihat aja perkembangannya ke depan, karena sesungguhnya kalau dari awal sampai sekarang kita nilainya Coach Jan sebenarnya udah ada peningkatan. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini Bobotoh. Assalamualaikum.